Halo semua, di video kali ini kita buat video singkat untuk setting di dalam Postman-nya, yaitu untuk mempermudah kita untuk mengatur endpoint dan juga untuk mengatur tokennya juga, karena agak ribet kalau kita ambil tokennya setiap kita melakukan register atau melakukan login. Kita ambil tokennya, habis itu kita ganti manual di dalam root yang middleware. Nah, cara pembuatannya supaya kita bisa kita buat yang namanya envelopment. Kita langsung klik yang di ujung kanan. Nah, kita add envelopment. Kemudian kita buat nama envelopment kita apa di sini. Nah, kita buat dulu untuk dev, untuk tahap developmentnya. Ini untuk URL yang development, yaitu localhost 3000 http:// kemudian localhost 2 3000. Nah, satu URL ini itu untuk tahap developmentnya. Nah, kemudian kita buat lagi satu envelopment. Ini kita save dulu, kita buat, kita add lagi. Nah, ini untuk production, kita buat saja namanya prod URL. Kemudian di sini kita buat nanti nama domain kita. Nah, contoh nanti sesuai dengan nama domain teman-teman. Contohnya di sini domain.com atau bla bla bla.com sesuai dengan nama domain teman-teman. Ini sudah masuk, kita save. Jadi ada dua envelopment yang kita gunakan, yaitu dev dan juga production. Nah, ini envelopment untuk development dan juga satu untuk production. Nah, kita bisa gunakan URL-nya ini itu untuk endpoint-nya. Jadi kita tidak gunakan lagi localhost 3000 di setiap endpoint-nya. Contoh, di detail kategori kita hapus localhost 3000-nya. Kita hapus localhost 3000-nya menjadi URL. Kita panggil envelopment yang sudah kita buat yang dev, yaitu namanya URL. Seperti ini. Nah, kita jalankan server dan juga database-nya. Kita jalankan dulu servernya, npm run dev. Oke, kemudian kita jalankan juga database-nya di exam, yaitu Apache dan MySQL. Oke, selanjutnya kita tinggal cek endpoint-nya berjalan atau tidak. Kita masuk ke Postman lagi, kita coba send. Oh, URL not found. Nah, ini karena kita belum ambil envelopment-nya di sini. Kita klik dulu, kita pilih yang dev, kita send. Nah, maka di sini URL-nya sudah bisa kita gunakan. Nah, ini detail kategorinya di 401 karena user yang kita pakai tokennya ini itu sudah terhapus kemarin usernya. Nah, selanjutnya kita bisa atur juga untuk tokennya. Jadi nanti URL-nya ini kalau kita ganti ke production, nah URL kita itu yang tadi domain.com. Nah, ini http://domain.com. Tapi kalau kita masuk ke dev, maka URL kita localhost 3000. Jadi lebih mempermudah kita kalau kita ingin berpindah dari production ke development untuk mencek endpoint-nya. Selanjutnya kita atur untuk bagian tokennya. Nah, untuk bagian token sendiri berarti kita atur di login dan juga registernya untuk mengatur tokennya. Nah, di endpoint/loginnya kita atur di test. Nah, di testnya ini kita bisa masukkan satu envelopment pada saat dia melakukan yang namanya loginnya. Kita ambil respon dari tokennya, kemudian masukkan di envelopment dev-nya ini. Nah, caranya pm kependekan dari Postman. Habis itu kita akses envelopment-nya, kita set nilainya, set kita sebut saja namanya JWT. Nah, kemudian pm kita ambil responnya, respon titik, dia berupa JSON file. Kemudian kita ambil tokennya seperti ini.
Nah, ini juga berlaku kalau di register. Kita masuk juga di register, masuk teksnya, kita paste ke sini, save. Nah, selanjutnya kita coba untuk login ya pakai user yang sudah kita pernah buat. Kita masuk ke login. Kita coba untuk masuk pakai user Leski dan juga passwordnya 1 sampai 8. Kita send di sini. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita send. Oke, di sini kita dapat token, kita cek di devnya. Ini JWT-nya kita juga berhasil dapat berdasarkan token yang ada di sini. Nah, untuk mengakses datanya nanti, berarti detail tokennya, kita tidak butuh lagi yang seperti ini, tapi kita atur ambil dari environment-nya, yaitu JWT, environment dari devnya. Nah, ini masih bisa kita akses tokennya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sedikit penjelasan singkat untuk setting environment di dalam Postman-nya supaya mempermudah kita kalau kita ingin mengganti URL kita ke URL lokal yang localhost tadi atau production yang berupa domain nantinya. Ini kita bisa ubah di setiap URL yang kita sudah buat. Contoh di login, kita ubah di sini URL-nya ya di URL, dan juga yang ini juga. Nah, juga teman-teman bisa ubah di fitur CLUD dari kategorinya. URL seperti ini. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk setting Postman-nya. Jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day. Bye.